Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Ibadah yang terakhir di minggu ini bulan Juli. Kita boleh melewati bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang bulan ini. Dan saya percaya hari ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami semua. Kami mau masuk hadirat-Mu, beribadah kepadamu Tuhan. Di minggu yang terakhir ini kami percaya mari Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, urapi kami semua di tempat kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan biarlah hari ini saat kami beribadah kepadamu, kami menerima berkat yang dahsyat dan luar biasa daripadamu. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Banyaklah yang perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Ucapan syukur kami bagimu ya Tuhan. Buat segala hal, banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sampai saat ini kami mengalami perlindungan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu naikkan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang amat baik, Bapa yang peduli dengan anak-anaknya. Syukur Tuhan, syukur bagimu Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Katakan buat Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari sekali lagi nyatakan buat Tuhan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin Tuhan. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari katakan, sebab Engkau Allah yang tahu, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari nyatakan buat Tuhan, akui, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang tahu akan setiap kebutuhan anak-anaknya. Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Engkau layak menerima segala hormat kemuliaan Tuhan yang kami percaya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja dan memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi,
hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, nyanyikan. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan, selamanya. Haleluya. Ada berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah, Dia tetap setia dengan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, mari jalan sama-sama. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih terus kuat memuji Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Tuhan baik. Sudah banyak Tuhan berbuat baik bagi hidup kita. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya.
Ayo sama-sama katakan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku dan Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Sekali lagi. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku dan Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Dari depan sama-sama. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku dan Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Musik memuji Tuhan. Wow. Kami akan terus menyanyi, memuji-Mu selama kami ada di bumi ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kami akan terus bersuka cita karena Engkau Tuhan, Allahku yang hebat, yang luar biasa. Amin. Haleluya, tiada Allah, tiada seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Sekali lagi katakan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Kau lakukan, Allahku dan Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Bagiku ya Tuhanku. Sekali lagi. Bagiku ya Tuhanku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita baik. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam hidup kita. Dan saya percaya nyanyian baru ini, waktu kita menyanyikannya, banyak orang yang melihatnya akan menjadi percaya. Setuju katakan amin? Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Wow, terima kasih Tuhan untuk nyanyian baru. Kami mau menyanyikannya. Ya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Hey, banyak orang akan melihatnya
percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, tunjuk sama-sama. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Biar musik saja bawa kita. Hari ini kita akan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 40 ayat 4, Alkitab berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita akan banyak memuji Tuhan. Nyanyian baru Tuhan berikan. Mari katakan sama-sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ayo nyanyikan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari nyanyi dari depan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Hey, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Biar musik sekali lagi. Haleluya. Saya percaya waktu orang melihat kehidupan kita, waktu kita menyanyikan nyanyian baru, hidup kita berubah, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Itulah nyanyian baru yang Tuhan berikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk banyak orang percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berubah. Kita melakukan firman Tuhan, kita setia dengan Tuhan. Maka orang-orang yang melihatnya akan datang kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Itu nyanyian baru yang Tuhan berikan buat kita. Dan pagi ini kita semua percaya waktu kita menyanyikan ini, kita melakukan apa yang kita nyanyikan. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi, kita nyanyikan firman Tuhan ini di dalam Mazmur 40 ayat 4. Mari nyanyikan sama-sama. Tuhan memberikan, haleluya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lambaikan dua tangan sama-sama. Amin. Yesus cinta saya, oh Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, hey, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan
tangan buat Tuhan Yesus. Firman-Nya digenapi dalam setiap kita. Haleluya. Setuju katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta, Gembala kami ya Bapak Pendeta Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo Bapak, beserta istri ya Tuhan, biarlah Kau pakai pelayanannya lebih lagi ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan daripada-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Wirarka Untu dan Bu Molin ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai ya Bapak lebih lagi. Kau berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Edi Ayal dan Bu Oli dan anak-anak ya Tuhan. Kau melayani Engkau dan berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pencurahan Roh Kudus ya Tuhan, Pentakosta yang ketiga di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah melawat umatnya ya Tuhan, berikan kekudusan ya Tuhan, menangkan untuk jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda yang melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat generasi ya Bapa, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami, Bapa yang kami cintai, dari Presiden Wakil Presiden yang Bapa, yang untuk mengatur bangsa Indonesia, berikan hikmat dan pengertian daripada-Mu, dari desa sampai ke kota-kota ya Tuhan, Presiden mengatur Indonesia kami Bapa, berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, pada siang kami sebelumnya syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terus ada di hadirat-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan hari ini. Sesuai dengan apa yang kami nyanyikan Tuhan, sama dengan apa yang kami nyanyikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua ujian, semua proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kami. Kami percaya akan lahir nyanyian-nyanyian baru, karakter, sikap yang baru ya Tuhan. Terima kasih, luar biasa Tuhan. Nyanyian baru yang Kau berikan buat kami, ujian, proses. Terima kasih Tuhan yang Kau izinkan itu terjadi, supaya kami mencerminkan kehidupan Kristus di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kami semua butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan bantuan-Mu, pertolongan-Mu. Roh Kudus yang dalam hidup kami, biarlah menolong kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, ini tangan-tangan teman-teman, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang sakit ya Tuhan. Kami minta Tuhan sembuhkan kami. Kami minta Tuhan, mari belas kasihan-Mu atas kami Tuhan, belas kasihan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari berseru berdoa. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Yesus di pihakku, ku percaya. Biar musik saja. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan,
orang percaya, mari angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan kekuatan, mari berdoa sama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau buka jalan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaanku, Engkau memberkati Tuhan akan rumah tanggaku Tuhan. Pulihkan rumah tanggaku. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang, keluarga-keluarga, mari berdoa sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, aku berseru, pulihkan keluargaku Tuhan. Pulihkan anak-anakku di dalam sekolah pekerjaan mereka Tuhan. Pulihkan orang tuaku yang hari ini sakit ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuhkan kami ya Tuhan. Sembuhkan keluargaku yang sakit hari ini. Oh kami percaya Tuhan hari ini yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang lemah, kami yang jatuh Tuhan kuatkan, Tuhan angkat kembali. Kami yang membutuhkan pertolongan-Mu hari ini, kami terima pertolongan dari Tuhan. Katakan, aku terima pertolongan dari Tuhan. Waktuku berseru ya Tuhan. Katakan, waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Amin ya Tuhan. Katakan sama-sama, waktuku berseru. Mari angkat tangan saudara. Kau halau semua musuhku. Yesus di pihakku, ku percaya. Musik saja bawa kita naik sekali lagi. Bapa, kami sepakat hari ini, kami bawa gembala sidang kami Tuhan kepadamu. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoraharjo dan keluarga besar, Bapak Wedar Kau untuk Ibu Moli dan keluarga besar Tuhan, GBI Gatot Subroto dimanapun berada, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak dan semua pelayan Tuhan di GBI Emerald CK4 Kelapa Gading Nias ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati gereja ini Tuhan, memberkati pemerintahan bangsa kami Pak Jokowi ya Tuhan dan keluarga besar. Begitu juga Gading Nias residen tempat kami beribadah Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah. Kami percaya Tuhan, tolong kami, ada jalan keluar ya Tuhan. Boleh sekali lagi mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku ya Tuhan. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Haleluya Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan di pihakku selama-lamanya. Oh, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita terima berkat, sebelum kita doa, Tuhanku ajaib Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di akhir bulan ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami akan memberi persembahan persepuluhan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami kembalikan, persembahan syukur, persembahan gereja, persembahan umum di gereja. Mari Tuhan bubuhkan berkat di atas persembahan ini Tuhan, sehingga ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami yang memberi persembahan hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan akan membuat berbeda kami dengan orang-orang lain ya Tuhan. Belalang pelahap akan Tuhan halau dari hidup kami. Langit terbuka, Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan buat kami. Bapak terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita selesai mengakhiri ibadah ini, mari angkat tangan, kedua tangan kita, dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju terima berkat, mari katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.